Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Satya Motong dari kelas TI 22F. Di sini saya akan menjelaskan materi statika dan probabilitas sesi 1. Yang pertama yaitu sejarah statika. Penggunaan statistika sudah ada sebelum abad ke-18. Pada saat itu, negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Kemudian, pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan tahun 1662 dikembangkan catatan tentang kelahiran dan kematian. Baru pada tahun 1772 sampai 1791, Gates Howell menggunakan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Tahun 1751 sampai 1799, Dr. A.I.W. James Rahman mengenalkan kata statistika dalam bukunya Static Account of Scotland tahun 1880. F. Galton pertama kali menggunakan korelasi dalam penelitian ilmu hayat pada abad 19. Carey Peterson mempelopori penggunaan metode statistika dalam berbagai penelitian biologi maupun pemecahan persoalan yang bersifat sosial ekonomis. Pada tahun 1918 sampai 1935, R. Pritzker mengenalkan analisis varians dalam literatur statistiknya. Yang kedua yaitu pengertian statistik dan statistika. Pada umumnya, orang tidak membedakan antara statistika dan statistik. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara. Dalam hal Inggris adalah stat. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Misalnya, keterangan mengenai jumlah, keluarga, penduduk suatu negara, keterangan mengenai pekerjaan, penduduk suatu negara, dan sebagainya. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa pengertian statistik merupakan kumpulan suatu angka-angka. Misalnya statistik kelahiran, statistik pertanian, statistik penduduk, dan sebagainya. Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka tidak mengaburkan perbedaan pengertian antara kumpulan angka-angka dengan metode sehingga kumpulan angka tersebut berbicara dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya, dianalisis dan ditarik kesimpulan. Ini semua ternyata merupakan pengaruh tersendiri yang disebut statistika. Jadi, pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis serta menentukan keputusan, metode statistika dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis, dan penafsiran data. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, tentang serta simpang baku. Contoh masalah statistika deskriptif yaitu yang pertama tabulasi data, yang kedua diagram balok, yang ketiga diagram QV, yang keempat grafik perkembangan harga dari tahun ke tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu statistika inferensial. Statistika inferensial mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, dilakukan suatu dugaan yang diperoleh dari statistika deskriptif. Contoh masalah statistika inferensial yaitu yang pertama pendugaan statistik, yang kedua pengujian hipotesis, yang ketiga peramalan dengan registri atau korelasi. Selanjutnya yang ketiga peran dan manfaat statistik dalam kehidupan. Adapun manfaat statistik yaitu untuk meramalkan, untuk penelitian, untuk menagur kualitas barang, untuk produktivitas, untuk memperbaiki proses. Yang selanjutnya yaitu macam-macam data. Sebelumnya pengertian data. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Pengertian data yaitu keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, sedangkan data
adalah sebagai keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Contohnya yaitu yang di dalam tabel berikut adalah data dengan ukuran suatu nilai, data bentuk jamak, plural, datum bentuk tunggal, data-data atau data adalah penulisan yang salah. Dari contoh yang telah diberikan sebelumnya, yang tadi itu data-data sebelumnya dapat diperoleh bahwa tujuan perkumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Yang kedua yaitu untuk dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu syarat data yang baik. Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Demikian sebaliknya. Syarat data yang baik yaitu data harus objektif, data harus mewakili, data harus up-to-date, dan data harus relevan dengan masalah yang dipecah. Selanjutnya yaitu pembagian data. Data yang telah dikumpulkan dari suatu observasi disebut data observasi. Menurut cara memperolehnya, data dibagi atas dua. Yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti suatu organisasi atau perusahaan dengan cara observasi sendiri ya, baik di lapangan ataupun di laboratorium, yaitu dengan survei atau percobaan. Contoh, pemerintah melalui Biro Pusat Statistik melakukan sensus penduduk tahun 1980 untuk memperoleh data penduduk negara Indonesia. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang dikutip dari sumber lain. Contoh, suatu perusahaan memperoleh data dari laporan yang ada di BPS. Selanjutnya yaitu menurut sifatnya. Data dibagi atas yang pertama data kualitatif atau kategori. Data yang tidak dalam bentuk angka. Contoh, mutu barang di supermarket bagus atau jelek. Data kategorik dapat dijadikan data numerik dengan membuat pada sesi kategori. Data kategorik dapat dibedakan menjadi A. Data ordinal. Menurut kategori menunjukkan tingkat ranking, misalnya bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu, yang pernah sangat baik, baik, sedang-sedang saja, buruk atau sangat buruk. Yang kedua yaitu data normal. Urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan. Misalnya, apa warna favorit Anda? Atau ungu, apa abu-abu, apa coklat, atau apa putih. Selain kedua jenis data tersebut, kita juga mengenal data atribut, yaitu nilai data tersebut memberikan keterangan atau tanda pada suatu data. Misalnya nama, alamat, dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu data kuantitatif atau numerik dalam bentuk angka. Contoh data ulangan matematika siswa kelas 6 di SD 1 saat adalah 8, 9, 6, 7, 8 dan lain-lain. Data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit. Data yang dikumpulkan merupakan hasil dari menimbang. Contoh, keluarga Pak Amir mempunyai 3 orang anak laki-laki. Yang kedua yaitu data kontinu. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contoh, berat badan siswa kelas 6 40 kilo, 35 kilo, 36 kilo, dan 30 kilo. Pengumpulan yang kelima yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu cross section dalam waktu tertentu. Contoh, tahun 2000, tahun 1999. Yang kedua yaitu based time series berdasarkan tahun yang lalu. Contoh, tahun 1999 sampai 2008 untuk meramalkan tahun ke depan. Yang keenam adalah skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan A. Skala normal, yaitu skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis kategorinya atau fungsi bilangannya hanya sebagai simbol untuk membedakan karakteristik satu dengan yang lainnya. Contoh, seorang peneliti menghadapi data yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan laki-laki dan laki-laki. Agar peneliti dapat menggunakan statistik dan analisisnya, dituntun untuk melakukan perubahan data tersebut menjadi bentuk angka. Jika peneliti menggunakan angka 1 sebagai simbol siswa perempuan dan angka 2 sebagai siswa laki-laki, maka angka 1 dan angka 2 merupakan intial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Untuk melanjutkan peneliti dan akan selalu berhadapan dengan angka 1 dan angka 2. Dalam hal ini, angka 2 tidak berarti lebih besar dari angka 1 karena angka-angka tersebut hanya sebagai simbol atau kode saja. Sepanjang angka-angka yang digunakan oleh peneliti hanya sebagai simbol, maka angka tersebut dimasukkan sebagai kelompok yang berskala normal.
Yaitu selanjutnya yang B adalah skala ordinal. Yaitu skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai rendah atau sebaliknya. Contoh, hasil ujian akhir suatu SMU menyatakan siswa A sebagai juara 1, siswa B sebagai juara 2, dan siswa C sebagai juara 3. Dalam hal ini, angka 1 mempunyai nilai lebih tinggi daripada angka 2, walaupun angka 3, tetapi skala ini tidak bisa menunjukkan perbedaan kemampuan antara A, B, dan C secara pasti. Juara 1 tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari juara 2 maupun juara 3. Dari kemampuan juara 3. Di samping itu, perbedaan kemampuan antara siswa juara 1 dengan siswa juara 2 juga berkemungkinan besar tidak sama dengan perbedaan kemampuan juara siswa juara 2 dan juara 3. Dengan demikian, maka rentang kemampuan siswa untuk rentang kemampuan untuk masing-masing. Selanjutnya yang C adalah skala interval, yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot sama, tetapi tidak mempunyai angka 0 mutlak. Contoh, siswa mempunyai rentang 0 sampai dengan 10, temperatur yang mempunyai rentang 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Dalam kasus ini, siswa yang memperoleh nilai 8 mempunyai kemampuan 2 kali siswa yang memperoleh nilai 4. Panas udara 15 derajat Celcius merupakan setengahnya dari panas udara 30 derajat Celcius. Tetapi siswa yang memperoleh nilai 0 berarti bukan tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang yang diujikan, atau suhu udara berderajat 0 sedangkan Celcius akan berarti udara tidak bersuhu. Rentang ini dari jenjang yang satu ke jenjang lain bersifat konstan, sehingga skala ini dapat memberikan gambaran tentang objek yang dinilai secara konsisten. Selanjutnya yang D adalah skala rasio, yaitu skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Contoh, ukuran berat, panjang atau lebar, umur, dan lain-lain. Seseorang yang mempunyai berat badan 100 kg dalam dua kali berat dari orang yang mempunyai berat badan 50 kg. Jika berat suatu benda adalah 0, maka benda tersebut benar-benar tidak mempunyai berat. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa angka 0 mempunyai arti tersendiri atau 0 adalah mutlak adanya. Contohnya yang tadi ini. Oke, sekian pembahasan saya untuk sesi 1 statistika. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.